Bapak Ibu yang punya emosi-emosi terpendam, yang punya masa lalu yang perlu di-healing, yang punya pikiran-pikiran yang, aduh, kayaknya mumet nih, ekspresin aja, keluarin aja, salurin aja lewat seni. Gimana Wah, gila. caranya? Yuk kita Semangat banget ya obrolin ini ya. LJ. Semangat Bapak baru nih, Pak Aldian. Oh iya, kongres ya. Udah Thank akhirnya you. lahir juga, Ya, Kio. terima kasih. Ya, pada saat di taping nih status LJ berubah ya. Dari setengah Calon bapak, bapak-bapak, dari calon bapak ya, menjadi bapak ya. bapak satu Udah anak, bapak satu anak nih ya. usia 3 minggu. Usia 3 minggu. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendoakan dan selalu setia mendengarkan podcast kita FB2B from Bapak to Bapak. Thank you so much. Nah, balik lagi ke topik kita ya. Tadi LJ tuh cerita gimana sih? LJ tuh jadi ceritanya tuh Bapak Ibu, LJ tuh ikutan workshopnya yang dibawakan oleh Ko Aldian nih dari Adaptive Parenting. Jadi workshopnya itu diberi judul itu adalah Unlock and Express Yourself Through Arts. Jadi kayak yang tadi Eljo udah bilang, kalau seandainya Bapak Ibu tuh punya masa lalu yang mungkin masih menghantui, ya, punya emosi-emosi terpendam yang nggak tahu gimana cara menyalurkannya. Ingat, Ko Aldian selalu bilang bahwa emosi, baik orang tua maupun anak, itu harus diregulasi. Benar nggak, Ko? Bener banget LJ. Karena Hmm, kalau dia kependam terus, ya kayak gunung kan yang ini. Gunung, magmanya terpendam, 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 suatu ketika bisa meledak tanpa disadari. ya, 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 ya. Dan Jadi, ya itu kan bisa nanti kena ke anak, ke istri, ke anak buah di kantor. Wah, terus gimana kalau ke bos? Tanpa sengaja. yes. Hmm, Bos ngomong ke apa, bos. pas emosi lagi memicu, Ya. dar, kena ke bos. Anak juga bisa sih ya, kok ya, ke Nah, anak, ke pasangan juga ke bisa, pasangan, ke diri sendiri itu juga ke yang diri pasti nggak baik ya. Jadi nggak ibaratnya baik, kayak toxic gitu ya, kok ya mungkin. toksik, dan kalau dibiarin bisa manifestasinya ke fisik. Hmm, ya, Ah, ya, 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 ya. Ya, gitu. ini kok Al sering cerita nih. Jadi Betul. itulah makanya kemarin LJ juga experience. Actually Bapak Ibu, ini adalah sesi yang actually Bapak Ibu bisa ambil secara, kalau kemarin LJ ikutnya kelas ya, kolektif. Tapi Bapak Ibu nih boleh loh kalau seandainya Dharma ambil secara private. Kan siapa tahu ya, punya, pokoknya ya pengennya private gitu, itu bisa. Dengan pasangan berdua juga boleh ya kok ya. Berdua dengan Boleh, pasangan boleh. Boleh. bisa Jadi juga. sendiri boleh kalau misalnya malu gitu ya. Ajak pasangan boleh. Terus kalau seandainya mau bergrup juga boleh. Misalnya nih di sekolah, Dad Mom punya teman-teman yang biasa jemput anak sekolah, iya kan? Terus juga sama-sama ngobrol, iya kan? Di WhatsApp grup, terus ikutan yuk workshopnya Pak Aldian nih, judulnya Unlock and Express Yourself Through Arts, boleh. Jadi boleh sendiri, boleh dengan pasangan, boleh dengan grup kolektif. Tapi mungkin Koal boleh kasih tahu juga deh, ke share juga ke Datmam nih. Sebenarnya yang ikut workshop ini tuh siapa sih yang harus atau disarankan untuk ikut workshop ini? Yang ikut workshop ini siapa aja ya yang Hmm, merasa nih apa punya emosi, tapi ya tadi kayak si RJ bilang mungkin nggak ngerti emosi gua apa, hmm, ekspresinya gimana. Nah, hmm, ini bisa ikut workshop ini atau mungkin bingung visi misi hidupnya apa ya, atau merasa hidupnya kosong, hampa. ya, Atau bisa juga mungkin ya ini secara bisnis sudah sukses. hmm, Cara finansial udah sukses, tapi kok hmm. gue nggak happy ya? Kenapa nih? Nah, itu Gitu. poin kebahagiaannya tuh memang setiap orang kan berbeda-beda ya kok ya. Ya, Sukacita di dalam hati seorang dan apa ya, level of satisfaction kali ya mungkin level ya berbeda. satisfaction atau bisa Hmm. juga, ini gue berulang kali kok ngalamin masalah yang sama ya. Setiap Hmm. kali toxic relationship misalnya, Ya, 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 terus ya.
udah mau, tunangan putus, udah Ya, mau nikah putus ya, misalnya, ya, kayak gitu. ya. Atau ya, apa ya, perfeksionis, bisa Hmm. juga gitu. Ya, 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 ya. Ya, Perfeksionis yang menyebabkan mungkin orang lain merasa terganggu gitu. Saking perfeksionisnya, terus mungkin menghambat di kerjaan, ya bisa jadi kayak gitu. ya Jadi kan? mungkin jadi susah bekerja dengan orang lain karena Hmm. semuanya nggak ada perfect di mata dia, atau mungkin Ya, kerjanya jadi sangat lama karena ya, perfect ya, ya. banget, Hmm. dan dia juga bisa kecapean, "Aduh gue capek banget ya kerjaan gue nggak kelar-kelar." Padahal karena Ya, perfeksionis, ya, ya, ya. Nah, gitu. rasa capek itu, merasa kayak apa ya? Rasa capek kan kadang bisa fisik gitu ya, tidur sembuh. Betul. Tapi kalau rasa capek secara emosi, kadang-kadang bangun tidur masih capek loh kok. Iya, tidurnya nggak bisa pulas soalnya kadang kan. Iya, iya Nah, bener, bener. atau bisa juga gini, ada sama orang tertentu, tipe karakter orang tertentu, nggak suka, setiap kali ngeliat mukanya kesel gitu, orang tertentu ya, Oke. bisa. Nah Atau bisa kelakuan nih. anak yang tertentu, bisa Iya, 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 iya. bisa gitu. Karena mungkin ada memori di masa lalu, ada emosi sesuatu Hmm. yang nggak disadari gitu. Ya, nah ini tuh perlu yang namanya diregulasi atau dikeluarkan itu disalurkan, tapi penyalurannya nih harus positif. Dan Koal nih, LJ penasaran nih kenapa Koal memakai medianya seni. Ya udah tahu sih ya, Mom Koal nih kan orangnya very very handy ya, sangat suka bekerja dengan tangan, suka crafting, planting dan segala macam yang berhubungan dengan tangan dan dia orangnya pokoknya benar-benar artsy lah pokoknya ya. Nah, tapi kenapa nih Koal menurut Koal kok lewat seni bisa loh disalurkan? Oke, jadi kalau yang Hmm, lewat seni ini ada dasarnya dia ini adalah ini, apa ya istilahnya, dia ini adalah, salah satu aplikasi dari bapak psikologi dunia Carl Jung. oke. Carl Jung. Jadi Carl Jung itu dulu dia juga mengekspresikan emosinya itu juga menggunakan dengan crafting, dengan arts, dia jadi mahat batu, kemudian dia juga melukis dan sebagainya yang terus itu berkembang, sekarang itu menjadi art terapi. Art terapi, Oke. denger namanya mungkin serem ya art terapi, tapi sebenarnya kayak LJ yang ikut nggak berasa kayak di terapi kan LJ? Sama sekali enggak sih Heeh, ya. kok. Tapi ya jujur kok, ada teman aku yang bertanya kayak gini, LJ, gue nggak bakat art-art loh. Ini kalau ikut kayak gini gimana? Nah, penjelasan Koal gimana? Kan mungkin ada aja ya kok, kata art Yes. itu sesuatu yang malah menjadi momok gitu loh Mmm, ibaratnya kok. mhm Hah? mhm mhm. Art? Aduh, gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa, nggak bisa mengerjakan sesuatu yang Mmm, kayak bungkus kado aja, gue nggak bisa kayak yang kayak gitu. Nah, nanti Koal boleh ceritain ya ke iya Datpam nih iya 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 sebenarnya iya. di dalam kelas ini artnya tuh ngapain gitu dan Oke. bagaimana sih si art ini bisa menyembuhkan. LJ nggak merasa seperti di terapi sih, tapi yang pasti perasaan LJ saat itu Koal kalau ditanya gimana Mhm perasaannya gitu. mhm Aku merasa lega loh Datpam. mhm. Jujur, aku merasa lega. Jadi semacam healing gitu. Kenapa? I was really looking forward to this workshop karena minggu-minggu terakhir itu very very stressful for me ya. Ya menunggu lahiran, terus anaknya juga udah lahir. Heeh, Nah, aku juga pengen berusaha menikmatinya. Nah, jadi di workshop ini selama mungkin more or less 2 jam gitu ya. Aku merasa healing, aku merasa lega. Pulang tuh aku merasa nanti aku kasih tahu ya ke Mom ya di akhir sesi aku merasa apa, apa, Mom dengerin terus ya sampai akhir ya podcast ini. Nanti LJ kasih tahu nih Koal, nanti Koal boleh tanya ke LJ, "LJ jadi ngerasanya gimana setelah pulang?" Gitu ya. oh gitu. Oke, nah Koal ceritain dulu, jadi Sip, gimana tuh kalau mal seandainya ada Mom ataupun juga teman-teman yang gue nggak bisa seni LJ. Gue gimana? Lu bikin-bikin kayak pohon-pohon kayak gitu kalau Datmam denger kalau lihat di Instagram LJ ya. Gue nggak bisa loh bikin-bikin kayak gitu loh. Gue nggak bisa gambar loh. Gimana tuh kok? Aduh, oke, LJ juga gak bisa jawab pertanyaan ya. yang bagus banget tuh LJ. Gitu Lah, ya? di workshop ini kita bukan belajar menggambar, kita bukan belajar arts, semuanya bebas dilakukan. So jadi yang gue provide kan ini peralatan, ada gunting, ada lem,
Ya, Ada cutter, ada kertas, solasi, kertas, spidol, krep, spidol, warna, segala ya. macam lah ya Hmm, perlengkapan. hmm, 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 Ada manik-manik, ada hmm, mata-mata, ada hmm, apalah ya, pita segala macam. hmm. Lengkap Oke, pokoknya, lengkap lengkap banget lah. that mom. Ah, lengkap. Gue cuma ngasih tahu doang kan waktu itu. Oke, oke. Waktu itu kan bikinnya apa nih yang mensabotase diri selama ini? Ya, ya, Kan instruksinya waktu mensabotase itu, diri. apa Hmm, yang mensabotase diri selama ini? Instruksinya waktu itu, wujudkan dalam bentuk bebas. ya, ya, Bebas. ya. Gue ingat waktu itu LG masih mikir apa ya gitu Bener, ya. that mom. LJ waktu itu sempat bingung di awal. Apa yang mensabotase diri aku ya? Maksudnya gini, maksud Koal tuh mungkin apa sih yang menahan seorang LJ untuk melangkah maju? LJ mikirnya itu. Apa Ya, sih yang menahan LJ selama ini mungkin untuk berpikiran lebih positif? Apa nih di dalam diri LJ? Nah, kebingungan yang kedua, dat mom. Aku mau buat apa ya? Aku mau buat apa ya? Gitu. dan LJ inget apa yang gue bilang waktu itu, nggak usah Hmm. dipikir LJ, Ya, spontan aja ikutin, yes. ambil, ikutin tangan, ikutin tubuh, ikutin insting. Ya, ya, Dan benar. setelah itu, wah itu yang LJ lakukan tuh. Ya, ya, Ngambil ngambil kertas, ya, ngambil lem, ngambil ini, ya. dan habis itu kayaknya ngalir aja dan liatin, wow kayaknya udah trans nih, udah Udah go with the masuk ya kok ya. flow, udah Masuk masuk ke gitu, dalam dunia sendiri ya. masuk dunia sendiri dan itu Iya, deep banget masuknya. iya, 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 iya. Itu sampai kok Aldian waktu itu bilang gini, dan Mam, wah kayaknya LJ udah deep banget dia gitu ya. Aku nggak sadar loh kok Al pada saat itu. Tapi kayak saat itu tuh aku kayak benar-benar fokus dengan apa yang ada di depan. Dan that Mam, aku benar-benar nggak liatin kanan kiri aku itu bikin apa. Aku nggak peduli gitu loh. Saat itu aku cuman kayak fokus untuk mencurahkan apa yang ada di pikiran aku. Dan aku ikutin aja tangan aku bekerja gitu. Aku ikutin aja. Ini kurang apa ya? Ini kurang apa ya? Aku perlu apa ya? Aku perlu apa ya? Aku sukanya apa ya? Saat itu udah gitu aja. Iya, dan hasilnya amazing banget loh. Gak tahu deh masing atau enggak. Tapi setelah setelah jadi kan Koal membacakan tuh Joella. Sebenarnya bukan membacakan Bukan sih. bacakan sih, Bukan lebih membacakan. Apa ya kok namanya? mengeksplorasi lah ya, menanya. Mengeksplorasi ya. Eksplorasi menanya, "Ini kenapa pilih ini? Mm-mm. Bentuk ini apa nih? Mm-mm. Mm-mm. Tapi Teringat ini apa?" pertanyaan Koal waktu pertama. Ini pertanyaan Koal. Mmm, Gimana LJ perasaannya? Gimana LJ perasaannya? Hmm, gitu sih pertanyaannya. Jadi pastinya nanti Datmang tuh diberikan waktu untuk mengelaborate, mendefinisikan, menjelaskan apa sih yang ada di dalam hatinya Datmang. Gitu kali ya Koal ya. ya dan itu Hmm, nggak ada benar, nggak ada salah, karena kan ya, subjektif banget LJ. iya, Heeh, waktu benar. itu LJ berasa kayak ini nggak, diinterogasi nggak? "Lu nggak berapa sih?" Sama sekali enggak. Enggak. Dan Ah, menurut LJ heeh. itu enggak rapih, tapi Koal memang di sini tuh bukan kelas untuk membuat craft ya. Di sini Bukan adalah bukan. kelas untuk menyalurkan emosi. So, that mug itu boleh membuat apa aja, nggak harus rapi. Tapi Mmm, yang LJ paling suka nih, Datmal, Koal bisa merangkai apa yang kita buat, iya, hasil craft tersebut menjadi sesuatu yang di sini ada warna hitam, ada warna coklat. Oh, garis-garisnya tegas ya LJ ya. Oh, di sini ada gambar akar ya. Mungkin LJ pikirannya tuh di sini pohonnya ada matanya. Koal tuh pinter untuk merangkai apa atau apa ya? Mungkin mengeksplorasi gitu ya Datmam ya. Ah, pokoknya Datmam tuh harus ikutan deh workshop ini deh. Nanti kalian boleh cek ya Instagramnya Adaptive Parenting. Kalau saya tertarik DM ya, boleh daftar sendiri boleh juga boleh, ajak pasangan juga boleh. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Jadi di situ tuh setelah buat tuh ya itu. Jadi Koal menanyakan apa gitu ya. Apa sih perasaan gimana? Bisa bercerita sih. Tapi heeh, LJ merasa
saat itu lega lega. setelah nonton. Iya kok. Entah kenapa, makanya di akhir sesi itu ketika ditanya apa sih rasanya, I feel relief. Hah, Aku merasa lega loh udah menyalurkan itu. Nggak tahu kenapa, kayak aku merasa aku udah kayak membuang sesuatu di atas kertas itu, tapi kertas itu nggak mau aku sobek deh, Pam. Nggak mau aku robek kecil-kecil, enggak. Cuma aku merasa kayak sebagian apa yang ada di dalam diri aku tuh aku gambarkan di situ, di kertas itu gitu. Bisa gitu ya kok Al ya? bisa LJ, karena balik Bisa lagi itu gitu kan ya. dari teorinya, dari teori Carl Jung itu kan semua yang ada di unconscious kita ini kan nggak disadari. Hmm, Kita nggak sadar nih, makanya kita bahasa kerennya dimanifestasikan. Kita wujudkan dalam bentuk. ya, Bentuknya ini dengan menggunakan seni, arts gitu. ya, Jadi kalau misalnya dengan hanya menggambar aja kan bentuknya hanya 2 dimensi. ya, Tapi karena ya, kita menggunakan ada karton, ada pita, ada ya berbagai macam craft yang lain kan dia menjadi 3 dimensi. ya, bisa dilihat secara visual gitu ya. Ya, visual dan Ya, dalam 3 dimensi. ya, 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 Dan ya, ketika dia sudah terwujud, itu energinya itu, energi yang sebelumnya nggak disadari itu, dia bisa mengalir keluar. Makanya ya, berasa lebih lega. ya, 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 Secara teorinya gitu. ya, 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 Nah, ya, ya, dan ketika itu kan juga dimaknai kan dengan ya, ditanya gitu. Ini garis-garis ini kayaknya warnanya hitam, tegas, apakah menggambarkan apa kan jadi hmm, kan kayak mikir gitu kan kayak ada ya, relasinya kan ya, 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 gitu. ya. Dan ada akar, ada mata gitu kan. You make meaning of it gitu. And then Hmm, secara conscious dan unconsciousnya nyambung gitu. hmm, Gitu. ya, Jadi ya, sesuatu yang ya. sebelumnya nggak disadari menjadi disadari. Ada yang disadari dan gak disadari gitu. Betul. Jadi Hmm, kan dia ini kan kita wujudkan sesuatu yang sebelumnya unconscious, sesuatu yang nggak ya, disadari itu hmm, diwujudkan jadi bentuk 3 dimensi. ya, Kemudian kan juga diberikan makna. Makna dengan waktu itu gua kan mengeksplor yang nanya, ini ada warna hitam di sini, bentuknya tegas, ini apa nih menurut ya, LJ gitu. ya, Lalu ini ada ya, akar. ya, What is this gitu. Dan ya, itu kan ya, jadi memaknai sesuatu yang tadi sebelumnya nggak disadari. ya, ya. Sehingga sesuatu yang tidak disadari jadi menjadi disadari. Iya, iya, iya. Gitu Oh, kan ternyata aku gitu, gitu ya iya, kok ya. Oh, ternyata makanya LJ berasa relief. gitu ya. Yes. Bener, Hmm, energinya ngalir. hmm, hmm, Dan itu hmm, kan hmm. baru ronde pertama. Apa yang Baru ronde mempersentase. pertama. Iya, Di itu ronde baru ronde kedua kan pertama. kita Ada lebih ronde ke kedua. potensi nih Iya, iya, iya. craftingnya. Iya, jadi waktu itu Datmap LJ itu disuruh menghias, menulis nama sendiri dan menghias nama aku gitu ya. Jadi kita disuruh menghias, menulis nama sendiri kayak gitu. Lalu ya udah hias sesuai dengan apa yang kamu suka gitu loh. Yang mendefinisikan kamu lah pokoknya kayak gitu. Bebas apa aja. Sekali lagi bebas apa aja gitu. Ya, Ya, nah kenapa tuh kok bisa dari nama itu Koko menggunakan, maksudnya kenapa metode itu gitu kok untuk bisa mengenal diri gitu ya? ya karena nama itu kan juga identitas kita kan. Ya, ya, Nama itu kan identitas. Itu hmm, dari nama itu sebenarnya banyak hal loh. Ada orang yang misalnya nggak suka dengan namanya. Ada orang iya, yang nggak iya, suka iya, dengan iya, namanya, tapi dari kemarin di workshop kemarin kan kebetulan semua pesertanya suka nih dengan iya, namanya, iya, enjoy. iya, iya, Namun iya, ada iya, juga iya. orang yang nggak suka dengan namanya. Hmm, Mungkin nganggep, oh nama gue kepasaran ya, atau iya, nama gue mungkin susah diucapin ya, atau iya, nama gue gimana, ada juga iya, gitu. iya, 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 iya. Ya, dan jujur kayak gue sendiri dulu waktu kecil itu juga sempet nggak suka dengan nama gue. Oh, Ya, oke. karena nama kan Aldian. Ya, Nah, tapi dulu soalnya saudara waktu masih kecil dipanggilnya 4 huruf akhir nama. Dian. Iya, which Oh, I don't oke. really like it gitu. I didn't really like Oke, it karena itu oke. kan kayak nama perempuan for me gitu ya. Padahal artinya Dian itu adalah cahaya, Cahaya pelita, atau iya api. kak, iya. Yes. Kalau Aldian Iya, kan berarti cahaya yang besar gitu kan. iya, 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 iya. Ya gitu. Wow. Jadi memang
orang tua kan memberikan nama ini kan dengan meaning yang mereka, anggap terbaik bagi kita kan. Mmm, iya They iya iya said iya. kan nama itu adalah doa ya, Iya name is a blessing gitu. Cuma kan dari iya persepsi kita pribadi kan kita punya persepsi tertentu gitu. iya, betul. Betul sih, Ya jadi so makanya true. itu nih, itu juga jadi salah satu juga kenapa nama gitu. Jadi Oke. lalu dihias, bebas dihiasnya gimana. Iya 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 iya. Pokoknya gini, pada saat, ikut workshop-nya Koal ini, Mom jangan terlalu banyak berpikir, let go, lepasin aja, lemesin aja say gitu, lemesin aja say, lemesin. Ya, jangan pasang boundary, jangan pasang boundary, karena bisa aja loh kok untuk ikut workshop ini nggak fully committed. Maksudnya gini, "Aduh, Pak Aldian orang asing nih buat aku. Ngapain ya aku menggambar di depan dia?" Tapi sama sekali Pak Aldian itu orangnya tuh nggak judgemental, Jadi makanya LJ pun merasa safe pada saat, LJ kan ikutnya kolektif nih, bersama dengan teman-teman lainnya. Aku fokus loh sama diri sendiri kok. Aku kayak pokoknya ya udah, terus aku let go gitu. Ya aku kan orangnya banyak mikir ya, tapi aku let go gitu. Maksudnya emang aku tuh mau enjoy. Jadi ya udah, hal yang pertama terpikir, warna yang pertama terpikir, atau benda hiasan yang pertama terpikir, ya udah itu yang C ambil, gitu. Ada krayon, ada pensil warna, tapi hati aku pengen ambil spidol, ya udah aku ambil spidol, Hmm, ya, gitu. Ya, follow your itu heart. Dan mulai biasanya memang pertama kali yang muncul itu adalah yang spontan, yang belum diinterupsi oleh mind kita. iya iya iya, Makanya jadi bener. kadang kan kalau kita nanya seseorang itu jawaban yang pertama kali muncul, nah, itu Yang paling jujur ya paling biasanya dari jujur. hati ya. Benar. Iya Berasalnya iya dari iya. dari Yes. dari dalam gitu. Gitu. Jadi dari nama itu tuh, oh di balik nama terus, ternyata ada message juga di-explore lagi gitu ya sama Ko Alia nih. Di balik nama seorang LJ tuh ternyata LJ pengennya begini gitu, pengen menjadi berbuah, pengen jadi berguna, dan ini fakta yang mencengangkan Datmam. Datmam harus tahu yang ini. Ternyata antara art pertama dengan art kedua, Koal bisa menyambungkan loh, dan ternyata kayak ada benang merahnya, padahal aku nggak niat kayak gitu. Serius, bilang, "Ini ada unsur ini loh, LJ, ada unsur hitam loh, ada unsur kayu loh, di pohon ada kayu, di sini ada ini loh." Terus setelah aku pikir, "Hmm, bener juga ya, padahal aku nggak bermaksud untuk begitu. Kok bisa gitu ya, Koal? Kok bisa ada kayak relasi-relasi seperti itu ya? Padahal aku nggak berniat sama sekali loh. Aku kan nggak pecinta pohon, nggak. Aku nggak tergabung di dalam green green living itu juga, enggak. Karena tubuh kita jujur sekali kan, itu kan curahan dari unconscious kita gitu, Hmm, dari dalam hmm, diri kita yang tersalurkan. hmm, Ah, jawaban yang hanes dari tubuh, ternyata nyambung. hmm, Nah, terus iya. gimana rasanya LJ? Tadi katanya mau cerita nih. Yes, jadi pada saat pulang itu di mobil lah ya, as simple as di mobil kayak gitu, aku ngerasa pertama, aku lebih kenal diri aku. Itu. Jadi tahu, oh ya LJ ternyata ya orangnya kayak gitu gitu. Gambar-gambar itu secara alami, secara natural menceritakan tentang LJ. Kedua, LJ jadi makin accept sih diri aku. Ya memang aku kayak gitu. Memang aku rumit. Memang aku pemikir gitu loh. Memang aku ternyata orangnya seperti itu gitu loh. Jadi Alja bisa lebih accept sih diri aku. Makanya Berdamai yang ya ketiga, dengan diri. berdamai. Yes, which is itu penting banget loh, Detma. Berdamai. Kadang ya, untuk menerima bahwa, oh aku nih anak broken home loh. Oh aku bercerai. Oh aku sekarang lagi menganggur. Oh aku sekarang single parents. Oh aku sekarang
eee, baru putus. Itu kan emosi-emosi yang mungkin perasaan-perasaan yang orang mungkin perlu waktu untuk berdamai ya. Iya. Orang perlu waktu untuk mencerna dan setelah mencerna menerima gitu. Mhm. Move in, lalu ingat di episode-episode lalu tuh, dan mau inget gak abis move in, ya move on ya, Iya. ya kan? Karena kalau enggak, dipikirin terus, aduh aku bercerai nih, aku gagal gitu. Aku single parents nih, kapan ya jodoh aku datang nih? Nah, sulit ya kok untuk melangkah ya kalau seandainya nggak Wah, accept dengan itu. Gimana menurut kau? ya punya emosi itu wajar sih LJ. Normal ya kita manusia kan ya. Bagian dari limbik sistem kita kan emang berkaitan dengan emosi ya. Jadi jadi normal gitu. Tapi yang penting di sini yang perlu digarisbawahi kan emosi itu normal, tapi jangan sampai emosi itu membelenggu kita kan. Bikin kita nggak bisa action gitu. Seringnya tuh nggak sadar loh kok. Betul, nggak Kita punya sadar. emosi terbelenggu. Kadang orang lain yang bisa lihat kok. Kalau Iya, diri sendiri, seringnya nggak sadar loh kok. ya sering. Nggak sadar gitu. Hmm, Makanya kan juga serunya dengan pakai arts ini, dengan pakai seni ini kan seperti nggak ada apa ya mekanisme pertahanan, nggak ada defense mechanism kan. ya, Dibanding misalnya dengan kayak ditanya gitu. ya, Ya ditanya apa sih apa ya kamu lagi ngerasain apa berasa emosi apa gitu kan kadang kan mungkin juga nggak ngeh ya, nggak nyadar gitu tapi ya, kalau menggunakan tangan yang gerakin kan dia ya, spontan muncul gitu ya, itu betul. itu jadi kepikir mungkin dulu Hmm. pas zamannya ini Da Vinci Code tuh Oke, Dan Brown oke, ya oke. itu kan semuanya pakai simbol-simbol kan Mm, 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 Robert mm, mm. Langdon itu kan mendecoding simbol-simbol. Ya sebenarnya sama juga ya. Ini mungkin bisa dibilang kalau art ini yang kita buat ini adalah kreasi dari apa ya? Dari bawah sadar kita yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Simbolnya ya arts tersebut Ya, gitu. ya, ya, medianya gitu ya. Medianya art Hmm, seni. Nah, dia adalah ya, simbol dari apa yang ada di dalam diri kita dalam gitu. hati, di dalam pikiran. Ya, benar Ya, sih, benar sih. Jadi tersimbol, tervisualkan apa sih yang mensabotase diri, terus apa sih yang apa ya? Selain mensabotase diri, ternyata diri juga Datang tuh punya potensi ya kok ya. Dari situ tuh sebenarnya bisa di apa ya? Dikeluarkan gitu ya. Ternyata keluarkan yang kamu nggak tuh orangnya ini disadari loh. gitu. Iya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi ini dengan menggunakan seni ini, dengan menggunakan arts ini kan bypass tadi defense mechanism tersebut Ya, gitu. ya, ya, ya. Karena kan nggak mikir ya, kan Hmm, kayak spontan. Nah, kalau iya, misalnya dengan ditanya gitu kan mikir, mikir kan udah naik ke iya, kognitif gitu. Pada iya, intinya mau kan turun, mau ngambil dari bawah gitu. iya, iya, Kalau iya. ibaratnya yang di atas itu sadar, yang di bawah ini tidak disadari gitu. Iya, 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 iya. Dan Oh, emang tujuan ada ya? Gimana, gimana kok? Gimana kok? Karena tujuannya kan ingin membuat sesuatu yang tadi tidak disadari itu menjadi Iya, disadari. iya, Seperti iya, iya. katanya Carl Jung itu make the unconscious conscious. Make the unconscious conscious. Conscious. Oke. Buat yang tidak disadari menjadi disadari. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, 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 iya. Gimana caranya? Ada berbagai macam. Gitu. Salah satunya ini tadi dengan menggunakan arts ini. Hmm, 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 hmm. Gitu. Ini nyambung sih dengan yang tadi LJ mau bilang. Nah, kok Ah, ternyata apa yang di dalam otak itu kita bisa keluarkan lewat tangan ya kok ya. Aku masih amazed loh kok dengan hal itu. Maksudnya ya nggak menyangka gitu. Salah satu stress relief aku itu kan olahraga salah satunya ya. Iya. Tapi nggak menyangka bahwa dengan membuat sesuatu kayak gitu, dengan menenangkan diri, bisa tersalur lewat tangan loh, Datmam. Itu kayak, wow, bisa gitu ya kok ya. Bisa, bisa, bisa. Makanya Mm-mm. kan disebutnya art terapi. Iya, Walaupun ketika melakukannya juga nggak berasa kayak di terapi, yang berasa kayak bermain-main aja kan, kayak yes.
Heeh. Benar, benar, benar. Kadang-kadang kalau kata terapi itu kayaknya terapi itu buat orang sakit, padahal enggak slow, that mom. Jadi makanya untungnya ya di judulnya tuh bukan terapi ya, tapi exercise. Karena kalau saya terapi kadang kan mungkin kata terapi itu sesuatu yang gimana gitu ya kok ya. Terapi, oh gue sakit dong harus diterapi. Padahal itu bukan nggak melulu seperti itu gitu that Nggak mom. nggak Ya, ya ada ya, efek terapeutiknya ya, iya, iya, ada efek terapeutik benar banget. Itu benar terapeutik. banget. Nah, kok Al, LJ punya pertanyaan nih. Kalau Iya. misalnya tadi kita ngomong tentang orang dewasa ya Pak. Kalau misalnya pada anak-anak nih, kok Al, let's say anak-anak usia sekolah deh ya, atau remaja, yang contoh nih kok Al, dia punya trauma tertentu. Contoh, trauma kalau di rumah mom and dad-nya mungkin suka berantem kok. Bisa gak sih Koal, mungkin guru atau orang tuanya yang sudah menyadari bahwa oh ya aku udah salah nih terhadap anak ini, tapi anak ini masih punya trauma. Bisa gak sih anak ini tuh ikut workshop seperti ini Koal? Oke, ini pertanyaannya agak teknis. Nah, ini Hmm, tergantung nih berapa hmm, tingkat ininya, tingkat traumanya. Perlu ada asesmen dulu nih, LJ. Jadi oke, kalau yang sudah cukup tinggi, itu anak ini perlu dilakukan yang disebut play therapy, terapi dengan permainan. And gua nggak belajar tentang play therapy ini, so I'm not qualified to give it gitu. ya, 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 Jadi kalau itu bisa nanti dengan rekan bisa dikenalkan gitu yang memberikan play oke, terapi ini. Tapi oke, itu juga balik, dilihat dulu seberapa tingkatannya nih. ya, 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 Kalau ya, tingkatannya baik, ringan, itu bisa dengan coaching orang tuanya. Coaching orang ya. tuanya untuk bermain dengan anaknya. Itu yang disebut filial play coaching. Episode berikutnya, Datmam. Tunggu saja tanggal tayangnya ya. Kita taping dulu. Ini seru nih, Datmam. Oh iya, LJ kasih bocorannya. LJ juga ikutan, Datmam. Workshopnya. Soal yang berikutnya, pokoknya di mana ada ilmu, di mana di situ ada Aldian Prakoso yang mengajar. Kalau bisa, LJ Oh, ikutan. thank you, LJ. Nanti kita share-share karena ini sangat berguna banget loh buat Datmam ya. Apa bahkan anaknya itu range-nya itu luas banget untuk umurnya, untuk orang tua bisa bermain sampai anak umur belasan. Datmam masih bisa ajak main. Tapi itu nanti aja, nanti aja. Kita fokus pada yang ini dulu ya. Iya. Kita fokus pada yang ini dulu. Iya, 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 iya. Oke. Ya, dan itu juga tadi kan kalau anak ini tadi Elise kan nanya, kalau misalnya dia juga levelnya nggak terlalu berat, titik Ya, traumanya dia juga bisa juga dengan bermain craft sendiri, oke. mungkin kayak cross-setting, Oke. menggambar, knitting, Ya, looming, dan ya, sebagainya itu juga bisa sebagai saluran ekspresi dia. ya, Yang ya. penting kan Oke. melakukannya itu secara bebas gitu loh. Hmm. Jangan orang tuanya, kamu bikin warnanya mesti warna ini, Ya, bentuknya ya, begini, benangnya ya, pakai yang ini. ya, Ya ya, itu ya, kan ya. udah nggak jadi ekspresi Nggak diri mengekspres lagi lagi. ya. Yes, Benar, nggak benar, bebas benar. lagi. Ya, 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 Jadi ya. kan dibebaskan. Misalnya dia mau kroset, ya udah biarin bebas, bebas mau Hmm. bentuk apa, pakai benang benang tebel berapa, ukuran berapa, kroset model apa, go Hmm. ahead gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Apapun yang tangannya ambil, apapun yang tangannya kerjakan gitu ya. Ya, Hmm. yang penting tidak menyakiti diri sendiri, Ya, tidak menyakiti orang lain, dan ya, juga tidak merusak barang gitu. tidak merusak barang. Yes, penting Nah, banget. benar. Oke. So, Datmam LJ pengen rekomen sekali lagi ya. Ini judul sama apa yang dilakukan di workshop itu benar-benar nyata banget dan cocok banget loh. Unlock, express. Itu yang aku rasakan. Di unlock ya, dibuka, tapi aku merasa safe gitu ketika aku terbuka membuka diri, lalu aku bisa mengekspresikan lewat seni gitu ya, bukan Datmam nih disuruh membuat tempayan atau membuat apa yang susah-susah, enggak Datmam, karena ini bukan kelas seni, sekali lagi ini bukan kelas seni, tapi ini adalah kelas untuk diri sendiri sebenarnya. Nah, Koal kasih wrap up dong untuk Dead Mom nih. Sebenarnya maksudnya ya apa sih sekali lagi tujuan dari kelas ini dan ya pokoknya LJ rekomen banget deh.
Oke, jadi tujuan dari kelas ini adalah sarana yang aman untuk kita di-unlock dan mengekspresikan diri ya melalui seni. Ada seni yang bisa diekspresikan bisa ya tadi emosi yang mungkin nggak disadari selama ini, apa yang masa bodas sendiri dan juga mengenali apa sih potensi gua gitu yang mungkin selama ini gua nggak sadar. Yes, yes. Terus Jadi masa mhm, lalu juga ya kok ya bisa ya mempengaruhi si art ini ya bisa keluar juga tuh dan bisa karena kan ini ya, diri kita sekarang kan dibentuk oleh masa lalu kita. nah, Nah, pengalaman-pengalaman dari masa lalu kita itu kan membentuk diri kita sekarang ya, dan masa depan kita kan ya dibentuk oleh diri kita yang sekarang, yes, betul banget. gitu. Ya garis waktunya begitu, Ya, ya. gitu. Jadi ya I really recommend gitu ya untuk mengikuti workshop ini Yes. atau mengekspresikan sendiri ya jika bisa gitu. Agak sulit deh, Mam, agak sulit. Karena sebenarnya gini, ketika kita membuat sendiri kok, kita asik sendiri, kita sulit untuk mengeksplorasi loh kok. Kita sulit, Oke, gue bikin apa ya? Beda, ya, beda. Kalau ada orang lain, Mam, apalagi ini orang lainnya adalah orang ketiga yang netral, bukan pasangan. Karena mhm. kalau pasangan kadang ya, lu mah misalnya kenapa sih begini begitu begitu kadang ada sesuatu yang karena sudah mungkin mengenal gitu ya lama dan juga mungkin sudah memiliki atau terbangun persepsi. Tapi kalau orang baru yang netral kayak misalnya ada Koal itu bisa melihat dengan lebih kanvas kosong. Seorang LJ itu kayak gimana sih gitu. Yang tergambar seperti ini loh LJ gitu. Kan saya nggak tahu masa lalu kamu kayak gimana. Tapi yang kamu gambarkan sekarang itu seperti ini. Gitu loh Kak Al. Jadi kalau menurut aku kalau sendiri ya bisa sih, tapi ya itu untuk karya diri sendiri ya. Gitu. Cuman kalau ini untuk tujuannya adalah untuk you want to apa ya unlock yourself, perlu ada orang lain deh kayaknya membantu membukakan kuncinya ya. Anyway, but thank you so much Koal sudah Sama-sama unlock LJ. unlock myself lewat art gitu ya. Kita juga bisa ya pokoknya di sana lebih banyak bersenang-senangnya sih. Dan Ya, selain bersenang-senang juga lebih banyak kayak apa ya merefleksikan diri lah. So really recommend, recommend banget. Thank you banget Koal untuk sesinya yang sama-sama sangat LJ. luar biasa ya. Dan berharap bisa ketemu lagi di workshop-workshop berikutnya. Nanti kita share-share lagi hal-hal yang seru Oke, mantap. dari LJ dan juga Aldian Prakoso. Thank you so much, Oke, Mom. thank you. Kita pamit. Bye-bye. Bye.